Selamat pagi semuanya. Belum semua ya menyapa Lause. Selamat pagi semuanya. Iya, ada sukacita hari ini? Ada ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus duduk tenang dan saatnya bernyanyi kita buka suara ya semuanya. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan beda maju. Perintahnya murahkan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, dari jiwa maju terus, bersegari tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan bersama. Semua nyanyi. Perintahnya mengekang sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan. Tunduk kepala, 4 kita berdoa. Ayo, kita tunggu sebentar, teman-teman kita duduk sayang. Nah, di situ Ibu juga boleh. Ayo ambil. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua selama 1 minggu lamanya. Kami bersyukur di hari Tuhan ini, kami semua anak-anak Tuhan boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bantu kami semua Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saat ini kami juga mau memuji nama Tuhan. Berikan kami sukacita di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Dan nantinya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bantu kami semua juga untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita melanjutkan ya pujian-pujian kita. Kita nyanyikan Allah Kuasa. Ayo. Allah kuasa melakukan segala
padat dan jelas ya, mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah ini, apakah dia Allah yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun? Ya, tidak ya. Di pujian ini dikatakan Allah kita ini maha kuasa, dia bisa melakukan apapun. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Ya, dia yang mengatur segala sesuatu dan dia yang akan mengendalikan segala sesuatu juga ya. Jadi kita bersyukur kita menyembah kepada Allah yang maha kuasa ini. Jadi adik-adik kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita ini dan ikut dia seumur hidup kita ya. Bisa? Nah, kita melanjutkan pujian kita, Allahku besar. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Kita nyanyikan Allahku besar. Ayo semuanya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Dia cipta gunung, dia cipta sungai, bintang-bintang ciptanya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, ini ada gerakannya kan? Allahku besar. Jadi kita semuanya bangkit berdiri. Ayo. Allahku besar. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan Allahku besar. Ayo. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Dia cipta gunung, dia cipta gunung, dia cipta sungai, bintang-bintang ciptanya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, silahkan duduk. Jadi ketika kita menghadapi ya kesulitan, masalah, kepada siapa kita harus datang? Menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa melepaskan kita ya dari semua kesulitan yang kita hadapi, yang kita dapatkan ya. Jadi selalu datang berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, dia mampu menolong kita ya. Jadi ketika kamu minggu depan menghadapi ujian atau minggu ini hari Senin, siapa yang ujian hari Senin ini? Lumayan banyak ya. Iya, Awana juga ujian hari besok ya. Jadi banyak yang ujian kan mulai besok. Jadi semua anak-anak ketika mau belajar menghadapi ujian, kamu harus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong saya, berikan saya kepintaran, hikmat ya supaya bisa mengikuti ujian dengan baik. Oke, bisa? Nah, jadi kita bersyukur Allah kita ini Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita nyanyikan, lanjutkan pujiannya. Yesus berkata, jadilah terang. Ayo buka suara. Yesus berkata, jadilah terang seperti lilin bersinar dalam gelap, dan dunia gelap pancarkan terang, dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, jadilah terang. Orang berdosa bawa pada Tuhan,
Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjadi terang. Ya, menjadi terang yang membawa Injil keselamatan, jalan keselamatan ke surga tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang Tuhan Yesus. Jadi kita harus apa? Selalu bersaksi bagi Tuhan Yesus. Melalui apa? Perbuatan kita. Kita harus baik kepada orang. Kita harus suka menolong orang. Ketika teman kita lupa penanya, ini ujian gak ada pena, bagaimana dong? Nah, kalau kita punya pena lebih, kalau kita punya 2 pena, kita pinjamkan ya kepada teman kita. Ya, jangan biarkan teman kita gak bisa mengikuti ujian. Ya, kita harus menolong orang, berbuat baik. Nah, dari semuanya ini Tuhan akan memakai kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Nah, teman kita akan merasakan, wah, dia benar-benar ya anak Tuhan yang baik dan dia mau datang ke sekolah minggu kalau kamu ajak dia. Ya, nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Natal sekolah minggu. Kapan? Minggu depan. Ya, udah minggu depan. Jadi kita minggu ini selama ujian juga, mari kita undang teman-teman kita, mengajak mereka untuk datang ke Natal sekolah minggu. Ya. Ingat, mari kita mengundang teman. Nanti kita lihat lagi di pengumuman ya. Nah, kita lanjutkan pujian kita sebelum kita mengumpulkan persembahan. Aku berubah. Kita nyanyikan ya semuanya. Buka suaranya dengan penuh sukacita. Kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kita harus selalu berubah. Bukan dari yang baik menjadi buruk ya, tapi dari yang buruk, yang tidak baik menjadi baik. Dari yang sudah baik harus lebih baik lagi. Ya, terus berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan ingat selalu berubah. Ya, berubah ke arah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Gak usah kurang dengar suaranya. Yang sebelah kanan juga ya, jangan patah semangat ya dan malas buka suara. Mari kita buka suara kita untuk memuji Tuhan. Bisa semuanya buka suaranya. Aku berubah. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, petugasnya kelas TK ya. Oke, kita sambil mengumpulkan persembahan menyanyikan lagu Betapa Hatiku ya.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di rumah-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, supaya dapat membantu gereja-Mu ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya dan lausenya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya. Oke, yang pertama, diingatkan kembali untuk mengikuti saat teduh anak sekolah minggu. Dilakukan setiap malam, ya setiap malam kita datang belajar firman Tuhan bersama. Kelas kecil jam 8 sampai 8.30, kelas besar 8.30 sampai jam 9. Semuanya diundang untuk mengikutinya. Yang kedua, ini perhatikan ya, Natal sekolah minggu akan diadakan minggu depan. Jam berapa ya? Jam 2 siang. Jadi, sekolah minggu tidak ada lagi ibadahnya di pagi hari, tapi siangnya kalian datang. Oke, jam berapa? Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, karena kita akan mempresentasikan, presentasi kita datang 1.30, karena nanti kita akan latihan di kelas masing-masing. Ibadahnya itu mulainya jam 2, ya setengah jam datang sebelum ibadah untuk latihan presentasi kita. Bisa? Ya, jadi jangan terlambat, 1.30 sudah di gereja, jam 2 kita akan mulai ibadah. Nah, nanti Lausa Mega akan mengirimkan kita undangan poster ya, yang kita bisa bagikan, kirimkan kepada teman-teman kita ya. Nanti di grup Gapi, di grup sekolah minggu Lausa akan kirim. Jadi adik-adik semua kita undang, kita kirim undangan itu kepada teman-teman kita semua, bahwa mereka datang bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu ya, ibadah Natal sekolah minggu. Jam berapa? Bilang sama teman kita mulainya jam 2 ya. Nah, kalau kita punya teman, kita sampaikan jam 2, 1.30 untuk kita yang mempresentasikan presentasi Natal ya, 1.30. Jangan lupa minggu depan ya, minggu depan. Jadi minggu depan tidak ada sekolah minggu di pagi hari, tetapi sama-sama mengikuti ibadah Natal di jam 2 siang hari. Oke, bisa ya? Nah, seterusnya yang ketiga, semua anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu dan jangan terlambat. Ya, kita menghormati Tuhan, mari kita datang tepat waktu untuk beribadah bersama-sama. Dari mulai pujian sampai akhir mendengarkan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya nomor 4, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu di grup. Selanjutnya, petugas playgroup kebaktian hari ini, Lausa Selfie dan Lausa Siska. Ya. Dan
Itu saja pengumumannya. Satu lagi pengumuman untuk lose-lose, kita akan juga latihan presentasi Natal GSM dan asisten nanti setelah ibadah sekolah minggu. Ya, mari kita semua lose-lose sebelum kita menikmati sarapan yang sudah disediakan, kita datang latihan paling 5-10 menit. Itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau bagi kelas. Kelas kecil ikut lose selfie, kelas tengah ikut lose Joseph, remaja akan tinggal di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang apa laki-lakinya maju ke depan, perempuan juga maju ke depan. Si air. Nah, hari ini kita tidak
Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau ayat hafalan. Kita mau berdoa dulu. Kita minta John untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, nah ayat hafalan kita pada pagi hari ini 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Ya, singkat ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Silakan hafal 2 menit.
Sudah? Kita coba baca bersama-sama 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2 kita hapus. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Kita hapus. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, kita hapus 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita hapus semua. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, Ruben. Mempunyai. Memiliki. Memiliki.
Mempunyai. Oke. John. Aku dan aku mengetahui segala dan memiliki seluruh. Memiliki. Tetapi jika aku sama, oke, Matius. Dan memiliki seluruh. Oke, kurang dan tadi ya, dan sekalipun aku memiliki iman. Oke, Irene. Oke, Bu, si Kerry. Dan memiliki, dan sekalipun aku memiliki Steve. Si Darren. Mengetahui segala rahasia. Memiliki iman untuk gunung, tetapi tidak mempunyai bukan aku sama saja, tapi aku sama sekali tidak berguna. Oke. Si Luis. Memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki tetapi jika aku mempunyai uang, kasih, tidak mempunyai kasih, bukan maka aku, tapi aku sama sekali
Nggak ada tetapi, langsung aja. Aku sama sekali berkuasa, berguna. Oke, Brayden. Sekalipun aku mempunyai karunia dan mengetahui segala dan memiliki seluruh pengetahuan sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi oke, Hana. Seluruh dan sekalipun aku memiliki yang memindahkan, tetapi jika tidak mempunyai, aku sama sekali. Oke, Cherish. Ayo, satu orang lagi. Dan mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun sempurna tapi jika aku si Joanna terakhir. Dan aku mengetahui dan memiliki good. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, pelajaran kedua, judulnya panggilan Allah untuk hidup kudus. Hidup kudus artinya apa? Hidup taat firman Tuhan, hidup menjauhkan diri dari segala hal yang berdosa. Kita hidup beda dengan orang-orang duniawi yang hidup di dalam dosa. Nah, itulah maksudnya hidup kudus. Dan firman Tuhan ini terambil dari 1 Korintus, lalu Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 5 sampai 11. Nah, tujuan pelajaran kita pertama mempelajari bahwa kesombongan atau kebanggaan atau angku memecah gereja. Artinya membuat jemaat itu akhirnya terpecah. Sedangkan kasih membangun gereja. Nah, kebalikannya. Kedua, mengenali sikap dan tindakan yang membangun gereja. Dan kita akan melihat apa yang bisa membuat gereja itu bisa bertumbuh dengan baik, kompak selalu, dan saling membangun di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita akan melihat Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk menekankan pentingnya salib Kristus, untuk mengoreksi masalah-masalah dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Salib Kristus adalah hal yang paling penting ya, di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita melihat orang-orang responnya dalam menanggapi tentang salib Kristus atau tentang Injil Kristus, itu ada dua respons. Pertama, banyak orang di luar sana ketika mendengarkan tentang salib Kristus atau tentang Injil, mereka menganggap itu adalah sebuah kebodohan. Mereka menghina, mereka mengejek, mereka mengatakan, kenapa kita mau terima Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib? Katanya dia Tuhan, tapi mati di atas kayu salib. Masa saya mau percaya sama Tuhan yang disalibkan, yang mati? Jadi mereka mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Mereka menghina, mereka tidak mau percaya. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Di sini dikatakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang-orang yang tidak diterangi hatinya, orang-orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Sehingga waktu mereka melihat tentang Injil Kristus atau salib Kristus, mereka mengejek, mereka menghina. Karena memang mereka tidak akan pernah bisa percaya. Mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Nah, tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang sudah dipilih, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita semua yang hadir di sini, salib Kristus di sini dikatakan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dikatakan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah cara Tuhan satu-satunya atau jalan satu-satunya agar kita orang-orang berdosa ini bisa diselamatkan, bisa ditebus dosanya. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita yang harus tanggung dosa kita. Kita harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus, dia rela mengambil jalan ini, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita tidak usah dihukum, kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Jadi pemberitaan tentang salib Kristus adalah pemberitaan yang sangat-sangat penting, karena itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Oke, bisa mengerti ya? Nah, 1 Korintus pasal 1 ayat 30 di situ dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di sini kita melihat, lalu bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa menerima salib Kristus? Apakah itu karena kehebatan kita? Apakah karena kepintaran kita? Apakah karena usaha kita? Sehingga kita bisa, oh akhirnya saya mau percaya Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bukan karena kita, tapi Dia, Tuhan Allah yang telah memilih kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Ia yang membenarkan kita, Ia yang mengkuduskan kita, mengkhususkan kita, dan menebus dosa-dosa kita. Jadi harus kamu bersyukur kepada Tuhan. Kalian bisa jadi anak-anak Tuhan karena Tuhan Allah. Bukan karena bapak kamu, mama kamu adalah orang Kristen. Bukan. Banyak orang di luar sana papa mamanya orang Kristen, tapi anaknya bukan orang Kristen. Bukan karena kakek nenekmu orang Kristen, bukan karena keluarga kamu orang Kristen, tapi karena Tuhan yang memilih kamu untuk bisa jadi anak-anak Tuhan. Jadi kamu harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima tentang Injil Kristus, tapi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. 1 Korintus pasal 1 ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika kamu memikirkan, merenungkan, saya sudah menjadi orang Kristen, saya bisa masuk surga, maka kamu harus bersyukur, memuji Tuhan. Bukan kamu memuji diri kamu, oh karena saya adalah orang yang pintar, orang yang baik hati, sehingga waktu Injil Kristus diberitakan saya gampang menerimanya. Oh karena bapak saya diakon, oh karena bapak saya adalah orang Kristen yang bagus, sehingga saya gampang menerima Injil Kristus. Lalu kamu puji diri kamu atau puji orang tua kamu. Bukan, tapi kamu harus memuji Tuhan. Di sini dikatakan
hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Kamu harus bersyukur, kamu harus memuliakan Tuhan. Di dalam doa kalian harus berdoa, Tuhan Yesus, bersyukur karena saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukur karena saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dosa-dosa saya diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam doa kalian harus bersyukur. Dalam bernyanyi kalian harus memuji Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, perpecahan jemaat di Korintus terutama disebabkan oleh ketidakdewasaan, doktrin yang salah dan kesombongan. Di dalam gereja, dalam berjemaat, bisa saja ada masalah. Dan ada gereja tertentu terpecah. Terjadi perselisihan. Sehingga gereja itu tidak bisa bertumbuh dengan bagus. Karena terpecah satu sama lain. Nah, kalau kita melihat di jemaat Korintus, pada saat itu memang ada masalah, ya, masalah perpecahan di dalam gereja. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 10, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ternyata di jemaat Korintus ada kasus, ada masalah bahwa sedang terjadi perpecahan, perselisihan di antara jemaat Korintus. Nah, apa perselisihan mereka itu? Sini dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Chloe itu adalah orang perempuan, ya, tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi Rasul Paulus sudah diberitahukan, ya, diinformasikan bahwa di jemaat Korintus sekarang ada masalah, yaitu perselisihan, perpecahan. Apa masalahnya? Di sini dikatakan 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Lalu ada yang mengatakan, oh, aku dari golongan Apolos. Yang lain lagi mengatakan, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Paulus, tahu kan, adalah gembala, ya, jemaat Korintus, yang dimana dia beritakan Injil, mengajar firman Tuhan. Lalu Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang ditetapkan untuk mengajar jemaat di Korintus. Lalu Kefas itu Petrus, ya, lalu Kristus yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di dalam gereja ada yang mengelompokkan dirinya. Oh, kami kelompok yang meninggikan Paulus dan kami hanya mau ikut Paulus saja. Lalu yang lain kami tidak mau dengar. Lalu mereka rendahkan. Lalu ada yang mengatakan, oh, kami dari Apolos, bagus Apolos, kami hanya mau tinggikan Apolos saja. Kami merasa hebat, lalu yang lain enggak hebat. Atau mengatakan, oh, kami Petrus lebih terkenal lagi. Oh, kami adalah kelompok Petrus dan kami hanya mau mengikuti Petrus, meninggikan Petrus, lalu merendahkan yang lain. Merasa hebat karena golongan Petrus. Lalu ada yang mengatakan, oh, kami dari golongan langsung Tuhan Yesus Kristus. Oh, kalian jauh di bawah. Jadi masing-masing menyombongkan kelompoknya, ya, dan merendahkan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Perselisihan. Ya. Terjadi perpecahan. Karena masing-masing mengatakan, oh, mohon maaf ya, kamu kelompok Apolos, ya, kami kelompok Paulus. Oh, mohon maaf, kita tidak sama. Oh, mohon maaf, kami tidak menganggap kalian itu selevel. Beda. Inilah yang hebat kami. Jadi akhirnya dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam jemaat gereja tidak ada kekompakan, tidak ada pertumbuhan yang sangat baik. Kenapa? Karena sudah beda pandangan, sudah mengelompokkan diri, ada perselisihan, ada kesombongan. Masing-masing membanggakan, menyombongkan kelompoknya. Nah, itu adalah masalah di jemaat Korintus. Lalu apa kata Rasul Paulus kepada mereka? Adakah Kristus terbagi-bagi? Rasul mau tanya, Tuhan Yesus Kristus ada berapa? 1. Lalu dikatakan, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Rasul mau tanya, siapa yang mati bagi kita? Tuhan Yesus, bukan Paulus kan? Bukan Paulus. Paulus itu hanya hamba Tuhan. Seorang rasul yang dipilih Tuhan, Allah Tuhan. Yang mati bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus.
Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Waktu kamu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Allah Tritunggal ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu Tuhan kita yang mati bagi kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama Paulus, bukan dalam nama Apolos, bukan dalam nama Petrus, dan lain-lain. Itu semuanya hanya hamba-hamba Tuhan. Tapi pusatnya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh ada mengelompokkan diri. Karena kita semua adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah satu keluarga, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah jemaat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan ada pengelompokan. Oh, saya membanggakan, meninggikan ini, orang ini, tokoh ini, tokoh ini. Padahal kita semua adalah milik Kristus. Harusnya Tuhan Yesuslah yang kita tinggikan, bukan yang lain. Bisa mengerti ya? Nah, yang ketiga, kasih Kristen membangun gereja. Nah, lalu Paulus memberitahu bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan di antara jemaat di dalam bergereja. Nah, kuncinya adalah kasih. Tadi di ayat hafalan kita melihat bagaimana kasih itu sangat penting. Dikatakan, sekalipun kamu memiliki iman bisa memindahkan gunung. Wah, itu iman yang luar biasa. Kalau kamu punya iman bisa memindahkan gunung, kamu itu luar biasa. Itu hampir tidak ada orang, dan saya katakan tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Karena tidak memiliki iman yang sehebat itu, yang bisa memindahkan gunung. Bisa terjadi, tapi kalau kamu punya iman yang sehebat luar biasa, masalahnya kita manusia tidak bisa punya iman sehebat itu. Tapi kalaupun kamu memiliki iman yang hebat luar biasa, bisa memindahkan gunung, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, dikatakan aku sama sekali tidak berguna, tidak ada gunanya. Karena kasih yang paling penting. Lihat firman Tuhan mengatakan, kenapa kasih itu sangat penting? Karena kasih itu sabar. Di dalam gereja, dalam berjemaat, atau di sekolah minggu misalnya, kadang-kadang kita dalam berhubungan dengan satu sama lain ada masalah. Benar kan? Ketika orang berbuat salah sama kita, bagaimana reaksi kita? Kalau kita langsung marah, kita mau balas sama dia, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan di dalam gereja. Terjadi masalah di dalam sekolah minggu. Akhirnya apa? Tidak bisa beribadah dengan baik. Karena ketemu dengan dia ya, wah kita udah gak senang sama dia. Nah, tapi di sini dikatakan, kalau ada kasih, kasih itu sabar. Ketika orang berbuat salah sama kita, kita sabar, ya sudahlah, maafkan dia. Jangan balas. Ya. Kita mengasihi dia. Maka masalah itu akan cepat selesai. Kenapa? Karena kita mengasihi dia, kita sabar, kita tidak mau balas sama dia. Di sini dikatakan kasih itu murah hati. Kita gampang berbelas kasihan. Kita gampang berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Bukan orang yang lu, gue, tidak peduli terhadap lu. Urusan lu, urusan gue. Mau apa yang terjadi sama lu yang hadapi, saya tidak ikut campur. Itu bukan seperti demikian. Kalau begitu, gereja tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita punya kasih, kita namanya kasih itu murah hati. Kita gampang berbuat baik. Kalau memang dia butuh sesuatu yang pertolongan, kita bantu. Ya, kita tidak cuek begitu saja. Kita saling menolong karena kita murah hati. Lalu di sini dikatakan ia tidak cemburu. Ia tidak gampang emosi, cepat naik darah, sebentar diberikan satu candaan ataupun omongan langsung tersinggung dan marah. Ada orang-orang seperti demikian. Nah, kalau dalam gereja seperti demikian, gampang cemburu, gampang emosi, gampang tersinggung, mau apa yang terjadi terhadap gereja? Gereja itu tidak bisa ada kekompakan, tidak bisa bertumbuh dengan baik karena gampang tersinggung. Sedikit saja ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hatinya ataupun sikap orang lain, langsung dia tersinggung, lalu ngambek lah, tidak mau ketemu lah, atau
tidak mau datang persekutuan lah, tidak mau datang ibadah lah, tidak mau ikut pelayanan. Saya tidak mau ikut pelayanan ini karena saya satu tim sama dia, saya tidak mau. Akhirnya apa? Tidak ada pertumbuhan yang sangat baik. Tapi kalau kita punya kasih, di sini dikatakan tidak cemburu. Kan kalau ada pun kata-kata orang lain ya kita mengertilah, kita tidak simpan di dalam hati kita. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak ada kesombongan. Kasih itu tidak ada kesombongan. Coba kalau dalam gereja saling menyombongkan diri. Saya yang paling hebat daripada dia, dia cuma segini. Akhirnya apa? Bisa bertengkar ya kan? Karena saling meninggikan diri lalu merendahkan orang lain. Tapi kalau kita punya kasih, kita selalu rendah hati. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita selalu mengutamakan orang lain, menghargai orang lain. Maka tidak ada perbedaan. Ya. Ada satu kekompakan karena kita punya kasih. Lalu apalagi ia tidak melakukan yang tidak sopan, sesuatu sikap tindakan yang tidak pantas, yang kasar. Dalam gereja kadang-kadang ada orang tertentu, dia melakukan sesuatu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, dia tidak memperhatikan perasaan orang lain, dia hajar-hajar aja. Kasar kah kata-katanya, tindakannya kasar kah, tidak sopan, tidak menghargai. Tapi kalau kita punya kasih, kita menjaga. Sehingga gereja itu juga bisa baik ya. Karena saling menjaga, saling menghargai, bersikap dengan baik, dengan sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi bukan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana saya bisa beruntung, lalu dia mau rugi, mau apa, ya itu urusan dia. Yang penting saya beruntung. Ada keuntungan bagi diri saya sendiri. Kalau seperti demikian, maka apa yang terjadi? Gereja itu tidak akan ada yang namanya saling menolong, saling membantu. Karena masing-masing hanya mau mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kasih di sini dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lalu apalagi ia tidak pemarah, bukan orang yang gampang emosi, marah atau marah. Apalagi bentak orang, ya, ucapan kata-kata kasar, lalu pakai apa namanya tindakan, apakah tangan atau apa. Tidak seperti demikian, ya. Jadi kasih itu tidak gampang marah. Kita lebih sabar, kita lebih mengontrol diri. Lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Ada orang-orang tertentu, kamu berbuat salah sama saya akan ingat terus sampai mati kesalahan kamu. Oh, saya tidak rela. Ya, saya akan balas sama kamu. Ingat, tinggal tunggu waktunya. Nah, kalau seperti demikian dalam gereja, dalam sekolah minggu, bagaimana bisa ya bertumbuh dengan baik? Bagaimana ada kekompakan? Ada kesalahan orang lain kita ingat-ingat terus dan kita balas sama dia. Kita sudah jengkel sama dia, tinggal tunggu waktunya ya. Tinggal tunggu waktunya. Nah, tidak bisa. Kalau kasih itu kita maafkan, kita lupakan, sudahlah. Tuhan yang tahu. Ya. Bahkan kalaupun dia punya kesalahan, kita nasihati dia dengan baik-baik. Itulah kasih. Lalu apalagi ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Bukan karena orang menderita, orang susah. Ya. Lalu kita senang sekali. Wah, baguslah. Biar aja mampus kamu atau apa. Yang penting saya happy lihatnya. Kamu menderita. Ingat, tak boleh seperti demikian dalam gereja. Baik, bukan hanya di gereja, di luar pun tak boleh. Ya, dimanapun kalian berada. Apalagi orang itu dia menderita karena ketidakadilan, karena satu tindakan yang tidak sepantasnya yang dia harus dapatkan. Tak boleh kamu bersuka cita. Sama orang yang memang sepantasnya pun dia harus dapatkan, ya, sehingga dia menderita. Kita pun jangan ikut bersuka cita. Ya. Kita doakan dia. Seperti demikian. Ia menutupi segala sesuatu. Kalaupun ada kesalahan orang lain, jangan jadi kompor. Lalu kamu panas-panasin, lalu kamu pergi kasih tahu sama orang, ya, kamu pergi ceritakan sama orang kejelekannya. Misalnya si A, ya, dia apa namanya sudah melawan orang tua contohnya tadi pagi, lalu dia dipukul oleh orang tuanya.
Lalu kamu yang tahu, oh kamu kasih tahu sama teman-temannya, dia ini anak yang wah keras kepala loh ini. Ini anak yang tidak baik. Buktinya tadi pagi loh, dia lawan orang tua. Tak kalian tahu tidak, dia dipukul oleh orang tuanya karena ini anak yang jahat ini. Wah ini tak benar ini loh. Kamu kasih tahu sama orang kejelekannya, lalu akhirnya apa? Masalahnya jadi besar lah. Orang-orang tahu. Jadi kompon. Ya, kamu jangan jadi orang yang apa namanya, ada masalah orang lalu kamu besar-besarkan, lalu kamu beritakan sama orang. Nah, itu tak boleh. Kalau kita mengasihi dia, kita nasihati dia dengan baik, kita doakan dia. Bukan kita pergi kasih tahu lalu kita besar-besarkan, bukan. Itu tidak benar. Percaya segala sesuatu, tidak ada kecurigaan sama orang lain. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalaupun ada tindakan orang lain yang salah, kita sabar. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kalian lihat, ada tiga: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kenapa? Karena iman itu hanya berlaku di dunia ini. Kita beriman kepada Tuhan karena kita belum melihat Tuhan secara langsung, belum bertemu dengan Tuhan secara langsung. Jadi kita hanya dengan iman, keyakinan. Begitu juga sorga, kita pasti masuk sorga, tapi kita belum merasakannya sekarang. Ini adalah pengharapan. Jadi kita masih memiliki iman dan pengharapan selama di dunia ini. Tapi kasih tidak hanya di dunia ini. Di dunia ini kita harus saling mengasihi, tapi di sorga juga nanti, setelah kita di sorga, kita tetap mengasihi. Sedangkan iman dan pengharapan waktu kita di sorga tidak ada lagi. Karena kenapa kamu harus beriman lagi? Orang kamu sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Kamu tidak usah berharap masuk sorga, karena memang kamu sudah masuk sorga, sudah. Kamu sudah rasakan. Jadi iman pengharapan itu tidak ada gunanya lagi, tidak berlaku lagi. Tapi kasih tetap di sorga itu ada. Makanya di sini dikatakan kasih itu lebih besar. Dan kasih itu begitu berefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa mengerti? Oke. Yang terakhir, Kristus memanggil gerejanya untuk hidup kudus. Kita semua orang Kristen, kita dipanggil, diselamatkan untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Ya, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ingat itu, kamu sudah menjadi orang Kristen. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Maka kamu harus beda daripada anak-anak duniawi sana, anak-anak yang jahat, yang gampang berbuat jahat. Ingat, kamu adalah anak-anak Tuhan. Maka kamu harus hidup sesuai dengan sifat-sifatnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Karena kamu anak-anak Tuhan. Kamu sudah menjadi orang Kristen. Kamu telah diselamatkan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tubuh kamu ini, fisik kamu ini, hidup kamu ini adalah anggota Kristus. Waktu kamu diselamatkan, kamu bukan lagi menjadi milik kamu dirimu sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus 100%. Maka setiap kita ini, tubuh kita ini adalah anggota Kristus, kepalanya adalah Tuhan Yesus. Maka kita harus menggunakan tubuh kita ini, hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Waktu kita mengaku, saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat saya. Roh Kudus turun dan diam di dalam hati kita. Masing-masing kita ada Roh Kudus diam di dalam diri kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai materai, jaminan bahwa kamu sudah diselamatkan dan kamu pasti masuk surga. Dan bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kamu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus diam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini. Jadi bolehkah kita memakai tubuh kita ini untuk hal-hal yang berdosa? Untuk percabulan, untuk untuk memuaskan kedagingan kita, untuk kita rusak. Bolehkah kita pakai narkoba? Bolehkah kita minum minuman keras? Bolehkah kita merokok, merusak tubuh Tuhan ini? Tidak boleh. Bolehkah kita tato? Ingat, jangan tato. Ya.
Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu jangan pergi bertato. Karena tubuh kamu ini adalah tubuh yang diberikan Tuhan, sangat indah. Lalu kamu pergi coret-coret, kamu apa? Merusak ya, ciptaan Tuhan. Bisa mengerti? Ya. Jadi kamu harus gunakan tubuh kamu ini untuk memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pakailah tubuh kamu ini untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah membeli kamu dengan lunas, membayar kamu dengan lunas, bayar hutang kamu dengan lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan duit, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang kudus, sempurna, dan dengan nyawanya. Sama seperti kalau kamu punya emas, kalau kamu pergi ke pegadaian, ya kan? Kamu gadaikan. Waktu kamu gadaikan, emas itu bukan milik kamu, tapi milik pegadaian sementara. Bagaimana supaya emas itu bisa menjadi milik kamu kembali 100%? Caranya adalah kamu harus pergi tebus. Kamu harus bayar emas itu. Ya kan? Tebus. Oh, ini saya bayar sejumlah ini. Waktu kamu sudah tebus emas itu, maka emas itu diberikan kepada kamu. Emas itu sekarang menjadi milik kamu sepenuhnya, bukan lagi milik pegadaian. Demikian juga, waktu kamu adalah orang berdosa, dan Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Waktu Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, maka itu berarti kita ini 100% sekarang milik Tuhan Yesus Kristus. Bisa mengerti? Maka kita harus hidup memuliakan Tuhan. Pakai segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Mata kamu, mulut kamu pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Mulut kamu pakai untuk memuji Tuhan, paduan suara, untuk memberitakan Injil, untuk menasihati orang lain. Tangan kamu pakai untuk membantu hal pelayanan untuk Tuhan, membantu orang lain berbuat sesuatu yang baik di luar sana. Kaki kamu pakai untuk hal-hal yang bagus, bukan untuk cepat-cepat pergi berbuat jahat. Bisa mengerti? Jadi seluruh tubuh kita ini kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, perhatikan. Kita tidak boleh memiliki sikap sombong, mementingkan diri sendiri, mengelompokkan diri yang hanya memecahkan gereja. Tadi ada banyak sikap-sikap yang membuat gereja atau di dalam jemaat atau khususnya kalian persekutuan remaja atau sekolah minggu yang bisa membuat ya perpecahan, perselisihan. Salah satunya seperti kesombongan, merendahkan orang lain. Itu tidak boleh, kamu harus jauhi hal itu. Lalu apalagi? Mengelompokkan diri sendiri. Ya, mengelompokkan diri. Itu bisa terjadi. Di dalam gereja ada pengelompokan. Oh, saya kelompok, misalnya ya, oh saya kelompok suku Tionghoa, saya kelompok suku Batak, saya kelompok suku Nias, oh saya kelompok suku Papua contohnya. Lalu saya orang Tionghoa ya, mohon maaf ya, kita beda suku. Oh mohon maaf, kita tidak bergabung sama kalian. Saya suku Batak, oh mohon maaf, ini Batak ini, saya tidak mau bergabung sama kalian. Beda suku. Ada pengelompokan-pengelompokan. Nah itu membuat persekutuan kita, gereja, jemaat pecah. Tidak bisa kompak dalam pelayanan. Tidak bisa ibadah dengan baik. Karena kita pilih-pilih mana suku saya. Itu satu. Lalu ada juga pengelompokan karena meninggikan tokoh-tokoh tertentu. Seperti tadi di jemaat Korintus. Oh saya golongan Paulus, saya golongan Apolos. Meninggikan tokoh-tokoh tertentu. Nah dalam gereja bisa juga. Kalian bisa mengatakan, oh mohon maaf ya, saya adalah kelompok yang, oh saya suka kalau Loso Dedi yang khotbah, dan saya hanya mau dengar Loso Dedi khotbah, yang lain saya tidak mau dengar. Lalu ada yang mengatakan, oh mohon maaf ya, saya kelompok Loso Jansel. Oh saya hanya suka Loso Jansel khotbah, mohon maaf kalau yang lain saya tidak mau hadir. Tapi kalau Loso Jansel, oh saya mau hadir. Atau saya kelompok Loso Maritus. Atau saya kelompok Loso Selfie, Loso Derma, Loso Mega. Oh saya lebih bagus ini, dan saya tidak suka yang lain. Oh yang lain itu tidak bagus. Atau mengatakan, oh saya hanya mau dengar khotbah Bapak Pendeta, lalu yang lain saya tidak mau dengar. Nah, itu yang salah. Ya, kalian semua jangan pergi hanya meninggikan satu tokoh atau hamba-hamba Tuhan, lalu kalian tidak mau dengar yang lain.
Itu tidak boleh. Semua hamba-hamba Tuhan ini hanya alat Tuhan. Ya, maka kamu harus semuanya dengar firman Tuhan. Selagi hamba Tuhan itu tidak mengajarkan yang salah, yang sesat, kamu harus dengar. Walaupun kamu pada kenyataannya, saya sepertinya lebih gampang ya dengar pengajaran, cara dia bicara. Tapi ketika orang lain juga menyampaikan firman Tuhan, kamu tuh juga harus tetap dengar. Karena itu adalah firman Tuhan, semuanya adalah firman Tuhan. Dan kami semua hanya adalah alat-alat Tuhan, hamba Tuhan. Bisa mengerti? Ya, oke. Lalu tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu juga membuat perpecahan di dalam gereja. Nah, kalian nanti akan jadi jemaat generasi selanjutnya. Ya, sekarang kalian kan masih remaja atau sekolah minggu, tapi nanti kalian yang jadi jemaat. Ya, jemaat dewasa. Maka ingat itu, tidak boleh ada sikap-sikap seperti demikian, hanya membuat perpecahan dalam gereja. Kita harus memiliki kasih terhadap satu sama lain agar gereja selalu satu hati dan bertumbuh dengan baik. Nah, yang harus kalian miliki adalah kasih. Ingat, itulah yang paling penting, kasih. Ya, supaya gereja itu bisa selalu kompak, ya, seia sekata, dan juga bisa bertumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang berdosa, karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus. Nah, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, harus tinggalkan hal yang berdosa. Ya, hal-hal seperti percabulan kah, atau minum-minuman keras kah, atau menipu orang lain dan hal-hal yang lain. Ya, ingat, kamu harus jauhkan hal itu karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, panggilan untuk hidup kudus, yaitu kita harus menjauhkan sikap-sikap yang membuat gereja atau persekutuan kita terpecah. Lalu yang kedua, kita harus jauhkan diri dari hal-hal yang berdosa karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita hanya satu Tuhan. Kita semuanya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Bisa mengerti? Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bisa belajar bahwa kami adalah semua milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka kami tidak boleh memiliki sikap yang membuat perpecahan, perselisihan di antara kami. Dan kami juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa. Berkatilah semua anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, dan supaya kami selalu ingat dan kami melakukannya dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.